Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik, to the point aja teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada akun daripada Twitternya Nicholas. Dulu masih Twitter ya, sekarang kan X ya. Nah, dulu ini di situ tertera bahwa tergabung ya, Nicholas menggunakan akun Twitter itu Oktober 2008. Wadidaw, di bawahnya ini ada ini email ya. Jadi ada satu pesan di mana dulu itu memang dari yang dikatakan Satoshi Nakamoto katanya gitu ya. Jadi semua white paper dan lain sebagainya itu ada dikirim via email. Nah, email itu sendiri kalau teman-teman lihat di tanggalnya itu Friday ya, Jumat, Oktober tanggal 31 2008. Nah, ini ya entah ini sebuah kebetulan ya atau memang di belakang ini ada something, karena memang banyak orang yang mengindikasikan katanya ya, ini kemungkinan Satoshi Nakamoto itu ya bisa saja Nicholas itu sendiri, kita nggak tahu ya, karena memang direlevansikan ke omongan Nicholasnya sendiri bahwa selalu mengatakan menyempurnakan Bitcoin ya, menyempurnakan daripada Bitcoin sebelumnya yang ada kekurangan begini-begini dan lain sebagainya ya. Berarti kan artinya Nicholas sendiri paham tentang Bitcoin seperti apa dalamannya dan bagaimana ya. Nah, ini memang ya namanya netizen ketemu aja ya, luar biasa ya. Nah, ini memang 2008 join di akun Twitternya ya, ini followernya udah berapa itu, udah 155.000 ya, wow. Nah, gitu. Jadi ini 2008 ada kesamaan di tahun ya, ada kesamaan di tahun. Dan ini teman-teman kalau untuk emailnya itu sudah tersebar luas banyak di media online ya. Ini sebenarnya bisa dipelajari, cuman panjangnya luar biasa. Ya kadang-kadang udah pusing duluan bacanya. Ya, ini informasi saja bahwa ya bukan berarti Nicholas itu adalah Satoshi Nakamoto ya, karena sampai sekarang kan orang juga nggak tahu Satoshi Nakamoto itu siapa. Namun indikasi ini selalu dicari, informasi background daripada Nicholas ini, sejarah dan lain sebagainya itu dicari, siapa sebenarnya orang ini dan bagaimana kok sekarang sampai punya power dan pengaruh di dunia ya, kok apalagi di dunia kripto. Walaupun banyak sebetulnya orang-orang yang bergelut di dunia kripto, master-master banyak ya, tetapi setelah munculnya ya Nicholas ini ya, akhirnya orang mau nggak mau menggali informasi tentang Nicholas ya. Teman-teman juga kan udah pada inilah sekarang mencari informasi itu, kadang teman-teman juga lebih gesit, lebih cepat, lebih banyak dapat referensi itu banyak ya. Silahkan saja dicari-cari informasi supaya apa? Supaya artinya kita sama-sama bersama-sama bareng memahami ya, tahu sejarahnya seperti apa ya, tujuan dan terlebih hadirnya di dunia ini kripto awal kali dipelopori oleh Bitcoin. Nah, ini juga sejarah perlu ya, tujuan Bitcoin itu apa, untuk apa, dan manfaatnya bagaimana ya, tujuan kedepannya, jangka panjangnya itu apa sebetulnya, itu harus digali ya. Karena kan kalau ya memang lebih mudah, memang enak kita mendengarkan ya, tapi ya memang sangat 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 luas lah ya, sangat panjang sekali. Nah, jadi teman-teman bisalah cari informasi yang clue-cluenya saja, yang penting-pentingnya saja. Oke, kemudian nah ini saya juga dapat informasi dari teman-teman kita ya, mengirimkan untuk Stanford ya. Stanford Library. Jadi perpustakaan Stanford ya, di sini ketemu ya The Meta Strip P Network Building Distributed Knowledge ya Representation for Reviews Pattern Recognition. Ya, di sini Meta P Network sudah ada sejak tahun 1989 ya.
Ini tercatatnya di Stanford Library, tapi ada di tambahan referensi lain sebetulnya sudah start dimulai 1988. Ya gitu teman-teman ya. Jadi silahkan saja ya direlevansikan. Gitu lagi-lagi direlevansikan. Berapa tahun? Sejak 1900. Di sini kan tertera aja 89 ya. Ya anggaplah 89, enggak usah 88 ya. 1989 sampai sekarang udah berapa tahun berarti? Ada 34 tahun ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di dalamnya itu apa? Backgroundnya itu apa? Tujuannya apa? Ya. Dibuat Meta Pi Network Building ya, distribusi, membangun pendistribusian pengetahuan. Nah, ini kan termasuk Cheng Daofan sendiri ahli komputer bahwa dia mampu merelevansikan atau menghubungkan antara manusia dengan komputer. Merepresentasikan lah, artinya keterhubungan antara ilmu komputer ya, pemrograman komputer dengan sosial manusia. Nah, ini sekarang diaplikasikan di Pi Network. Makanya saya bilang subpointnya kalau kita runut satu-satu dan jabarkan ini, aduh ya lumayan pegel mulut. Oke lah ya, artinya ini saya kasih informasi gambaran saja ya, silakan di search aja ya, di search searchworks ya .stanford.edu ya, di atas ya teman-teman bisa lihat ya, di search aja, dan ini tahunnya nggak berubah kok, sama, silakan dicek aja asli realnya, takutnya teman-teman nyangka ini editan gitu ya. Gitu. Nah, ini informasi. Kemudian selanjutnya, nah ini dari teman kita juga informasi protokol 20 akan sepenuhnya digabungkan. Nah, ini lagi-lagi protokol 20. Nah, kita harus tahu protokol 20 apa? Untuk sepenuhnya digabungkan dengan sistem keuangan Quantum QFS. Nah, Quantum QFS apalagi sih, Bang? Coba kita cek nanti. Bank harus memenuhi standar solusi konversi mata uang global. 209 negara menggunakan uang digital terdesentralisasi Basel 3 sampai 4. Nah, Basel 3 sampai 4 itu apa sih Basel 3 sampai 4, Bang? Nah, coba kita nanti sama-sama belajar. Ya, mempelajari standar ISO 20022 ya. Aset akan dienkripsi transaksi di token DeFi Pi atau Web3. P-Coin adalah mata uang yang memenuhi standar Basel 3 sampai 4. Nah, ini yang harus kita pahami adalah Basel 3 sama 4 maksudnya apa? Nanti akan terelevansikan ke Pi Network. Kemudian Quantum QFS itu apa? Oke. Kok bisa ada ya keterhubungan antara dua ini ke protokol 20 yang ada di open sekarang, posisinya testnet di Stellar ya. Coba kita lihat. I am now here for more than 3 days. I must say I love this country, I love the people. It's very nice here. Thank you. Yeah, actually, what is Basel IV? Basel IV is a new framework for banks for holding capital against their banking risks. And there will be a complete overhaul of all the rules for the calculation of risk-weighted assets. Risk-weighted assets must be calculated for the typical banking risks, which are credit risk, market risk, and operational risk. Currently, the banks have to follow the so-called Basel III framework, and now they have to move to Basel IV. Dimulai pada tahun 2010 ya, Basel III merupakan reformasi pengaturan di sektor perbankan ya. Nah, ini Basel ini kan tadi saya review sedikit video interviewnya di awal ya. Nah, itu presiden daripada Basel III ya, Basel III dan 4. Basel III merupakan reformasi pengaturan di sektor perbankan sebagai respon krisis keuangan dunia tahun 2008. Ya, nah ini 2008 ini Basel III dibentuk. Ya, sektor perbankan. Ini Basel kan sektor perbankan 2008. Sementara tadi coba kita kembali ke awal, ya. Nah, di sini Nicholas membuat 2008 dan Satoshi Nakamoto 2008. Apa hubungannya? Ya, cari sendirilah. Yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variasi ATMR antar bank-bank, leverage yang sangat tinggi, dan liquidity crunch ya. Basel III penyelesaian reformasi pasca krisis endgame. Basel 3.1 atau Basel 4 adalah perubahan terhadap standar internasional untuk persyaratan modal bank
yang disetujui oleh Komite Basel untuk pengawasan perbankan pada tahun 2017 dan akan diterapkan pada bulan Januari 2023 ya. Nah, ini Basel 4 ya. Diterapkan di Januari 2023, Januari kemarin ya. Ini udah berapa bulan berarti? Udah setengah tahun jalan. P-Network mematuhi untuk itu. Ya, P-Network mematuhi untuk itu. Makanya kan saya apa ya, sampai saat ini manusiawi cukup ikut merasa nggak sabar, kesal, kok belum OM, kok belum OMG gitu kan. Ya sebenarnya gini teman-teman, ini kompleks sekali. Pi Network ini tidak sesederhana yang teman-teman pikirkan di luaran sana, sangat kompleks teman-teman. Bukan hanya urusan utilitas dan KYC saja. Ya mohon maaf saya katakan kompleks sekali, dan saya pun nggak sanggup kalau untuk bahas semua ya, karena memang perlu energi, perlu waktu, perlu penelaahan lebih. Ya saya juga belajar lah, artinya belajar bagaimana terrelevansi dan akurasinya ini dapat gitu ya. Jadi ya, atau ini saya apa artinya ya, sekemampuan saja teman-teman bisa mencari sendiri ya. Jadi ya kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut saja dulu. Ada perubahan terhadap standar internasional untuk penerapan modelnya. Jadi ini Pi Network mematuhi untuk itu ya, dan mempersiapkan semua kepatuhan hukum dan regulasi, termasuk regulasi di USA dan UE ya, termasuk Asia. Ini luar biasa. Jadi apa namanya, regulasi ini kan Asia, Eropa, Amerika ini kan berbeda-beda ya. Nah, ini harus mematuhi segala hukum yang ada, yang berlaku gitu loh, Pi Network ini ya. Bagi sementara hukum itu sendiri, nah ini ada keterikatan tadi yang berhubungan dengan perbankan ya, keuangan perbankan itu ada Basel 3 dan 4 tadi. Nah, ini sebuah pengaturan ya, pengaturan perbankan reformasi. Nih, bagi mereka yang tidak melihat itu maka wajar ya jika mereka katakan project ini hoax dan hanya muter-muter di situ saja. Itu banyak yang bilang, ah bang muter-muter di situ aja bang, project hoax lu percaya bang ya. Di komen channel saya itu banyak yang kayak ada aja sih, ada aja yang begitu ya, karena jelas ya mereka tidak mendalami langkah-langkah apa namanya yang semestinya kita bisa cari tahu sendiri. Sebetulnya teman-teman kalau asal mau saja ya, teman-teman mau saja cari informasi, gali lebih dalam lagi ya, kemudian hubungannya A sampai Z itu apa. Jadi ada hal-hal yang memang mungkin menurut teman-teman terlalu meluas, terlalu melebar, ini ke sana kemari segala macam, muternya ujung-ujung situ. Oh tidak, artinya gini, kita memahami itu tentunya apa yang kita jalankan itu memiliki efek ya, memiliki apa namanya, ada hukum sebab akibat. Nah, kita hanya tahu akibatnya tetapi sebabnya tidak mau mendalami. Ini yang kadang-kadang hasil akhirnya banyak yang apa namanya belok, banyak yang apa namanya ya gitulah. Artinya nggak baik adanya gitu. Hasil bagus tetapi pemanfaatannya nggak bagus gitu, karena memang ya sebabnya itu tidak dipelajari. Oke, kemudian, dan tahukah teman-teman apa itu quantum QFS yang tadi ya? QFS atau Quantum Financial System adalah sistem keuangan masa depan menggunakan satelit Starlink dan diakses dengan Q-phone. Nah, ini tadi coba ingat, protokol 20 yang ada di Stellar ya akan sepenuhnya digabungkan dengan sistem keuangan quantum QFS ya. Bank harus memenuhi standar solusi konversi mata uang global QFS dihubungkan ya. Ini coba kita cek. Nah, Quantum Financial System adalah sistem keuangan masa depan. QFS itu menggunakan satelit apa? Starlink, dan diakses dengan Q-phone. Ada lagi satelit Starlink apa lagi nih bang? Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah tidak asing satelit Starlink ya. Oke, Starlink merupakan jaringan satelit hasil pengembangan perusahaan SpaceX. Ada lagi perusahaan SpaceX di sini. Starlink diciptakan memang agar internet murah ya, dapat dijangkau lokasi-lokasi terpencil
Nah, ini mulai mengarah sebenarnya, bagi yang paham nih mulai jelas terbuka ya, semak belukarnya mulai terbuka. Ini merupakan satelit pertama yang terbesar di dunia dengan jarak orbit bumi yang rendah. Jadi orbitnya rendah tapi jangkauannya luas. Hasil akhir apa? Hasil akhir biayanya murah. Nah, ini oke. Nah, ini apa namanya, backupnya perusahaan SpaceX ya. Punya siapa? Ya udah tahu lah semua ya. Nah, semua udah pada tahu yang punya X sekarang, bukan Twitter lagi kan. Wes, mantap. Ngeri ya. Oke. Nah, ini anak buah Luhut buka suara. Nah, ini sumber lain yang kita cari. Ini dari CNN Indonesia. Anak buah Luhut buka suara soal Starlink bakal masuk RI. Ya, jadi saya anggap teman-teman tahu lah SpaceX perusahaan apa, Starlink juga punya siapa ya. Twitter atau X juga punya siapa kan gitu. Kemudian tadi mana? Qpon nih seperti apa? Ada lagi sekarang Ppon ya. Ada lagi apa lagi ya? E sampai XYZ. Ngeri ya. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Informasi dari CNN Indonesia. Anak buah Luhut buka suara soal Starlink bakal masuk RI katanya begitu ya. Ini Jakarta CNN Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ya, Jody Mahardi buka suara soal rencana perusahaan telekomunikasi milik siapa yang tadi? Milik Elon Musk ya. Pemilik dari Starlink yang santer dikabarkan bakal masuk ke Indonesia. Jody mengatakan pembahasan antara pemerintah Indonesia dan Elon Musk masih berjalan. Masih ongoing pembahasannya katanya gitu ya. Ungkap Jody dalam agenda Indonesia International CCS Forum di Hotel Mulia Jakarta Pusat Senin ya. Senin tanggal 11 bulan 9 kemarin ya. Oke, namun ya ia tidak menjelaskan lebih rinci sejauh apa pembahasan itu. Dia mengatakan dengan kehadiran perusahaan milik orang terkaya di dunia itu, Indonesia tentu bakal meraih banyak manfaat. Oke, banyak manfaat insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kembali ke kita masing-masing. Oke, salah satunya adalah peningkatan akses internet di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, mengenai opsi apakah teknologi Starlink yang dipakai atau apa tentunya masih jadi kajian kita. Jadi teknologi Starlink nanti teknologinya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dipakai untuk apa, itu masih dalam kajian katanya gitu jelasnya ya. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ya dan Investasi yang kita tahu Luhut ya Binsar Panjaitan menyebut CEO Tesla Elon Musk bakal berkunjung ke Indonesia pada Oktober mendatang, yaitu berarti Oktober bulan ini ya, entah tanggal berapa tidak disebutkan. Kunjungan Musk untuk membahas proyek satelit internet Starlink. Ya, kita lihat nanti kalau semua dealnya selesai, kita harapkan ya Oktober. Gitu kata ini Luhut ya. Elon Musk datang ke Indonesia kata Luhut di Hotel Fairmont Jakarta Pusat Rabu pada tanggal 6 bulan 9. Oke ya. Jadi ini kalau teman-teman yang tadi bahasan yang pertama kan saya bilang di sini kok ada QFS. Nah, QFS sendiri apa namanya tadi digabungkan di protokol 20-nya Stellar. Ya, gitu. Kemudian juga di sana digital keuangan digital terdesentralisasi di Basel 3 dan 4. Nah, kita harus mengetahui Basel itu apa. Nah, ini yang tadi ya, Basel itu adalah pengaturan di sektor perbankan ya dengan apa namanya targetnya ya fokus di mata uang digital masa depan. Ngeri ya. Nah, gabung dengan Starlink. Waduh, what happen aya naon ke depan. Nah, ini bukti adanya tadi yang saya bilang Stellar ya, posisi di testnet. Sini teman-teman bisa lihat. Ini kelas Pay Network, ini kelas Pay Network. Kemudian di sini ada Stellar SDK sudah on require. Kemudian di sini API key juga oke, client account base URL from address. Kemudian di sini ada option testnet host ya. Nah, di sini makanya kan apa namanya wallet private key-nya di sini websitenya yang dimasukkan adalah api.mynepi.com. Kalau berarti kan artinya API-nya Mynepi sudah on ya, sudah on di testnetnya Stellar. Gitu. Ini salah satu informasi bukti saja bahwa saat tadi saya katakan di awal ya apa namanya adanya
sedang on progress di Stellar gitu. Berarti kalau gitu kapan Bang OM? Ya jangan nanya saya, rak tahu aku. Tunggu saja, tunggu saja. Makanya kan saya bilang bagi yang nggak percaya ya udah, nggak apa-apa, biarin. Kalau yang bilang P-network muter-muter, P-network hoax segala macam ya silahkan saja. Tetapi di belakang itu, ya di belakang ini semua, sejauh apa dan sedalam apapun pemahaman teman-teman, artinya come on, kita sama-sama jangan pernah berhenti untuk menelaah. Itu aja ya. Agar apa? Agar tadi terikat pada hukum sebab akibat. Akibatnya supaya mulus, baik adanya maslahat. Nah, yang sebabnya ini yang kita harus pegang ya, artinya pegang itu pahami betul-betul agar langkah ketika nanti hasilnya kita baik adanya. Itu aja. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan ya, informasi seputar dari Pi Network. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.